Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Taufik Asmoro dengan NPI 14623000076 dari Prodi Teknik Informatika. Kali ini saya akan menjelaskan tentang ETS atau ulangan dari MBD, yaitu Manajemen Basis Data. Baik, berikut alat yang digunakan untuk menggunakan SQL yaitu exam dan mengaktifkan Apache dan MySQL dengan koneksi jaringan internet agar bisa terhubung dengan SQL. Berikut yang saya kerjakan. Untuk yang pertama di sini kita membutuhkan untuk soal saya disuruh membuat tabel berdasarkan ganjil genapnya NPI. Untuk NPI saya berakhiran huruf 6 atau genap. Maka saya mendapatkan tugas atau mendapatkan soal tabel genap. Untuk isi masing-masing tabel minimal 10 data. Mengoperasikan tabel tersebut melalui SQL. Untuk SQL yang akan dikerjakan adalah select dengan AS, select dengan kondisi operator pembanding, select dengan kondisi operator aritmatik, select dengan kondisi operator logika, and or not in like between. Jadi untuk select dengan kondisi operator logika ini bisa dibuat dengan kira-kira antara in like between, not, or dengan and. Lalu select dengan distinct. Select dengan pengurutan data atau order by. Selanjutnya select dengan pengelompokan data atau group by. Select dengan having. Lalu select dengan agregat. Lalu operasi insert, operasi update, operasi delete, relasi inner join, relasi left join, dan subquery. Untuk setiap poin di atas masing-masing 3 contoh. Jadi select memiliki masing-masing 3 contoh, select dengan AS memiliki 3 contoh, dan sampai ke 16 soal ini. Lalu untuk NPI genap di sini saya memiliki 3 tabel, yaitu tabel terkait musik. Yang pertama ada tabel artis. Di sini ada nama kolom, ID artis sebagai primary key, tipe data integer unsigned, auto increment. Untuk length-nya tidak ada. Untuk keterangannya ID unique artis termasuk primary key atau ID artis ini termasuk primary key.
Untuk kolom kedua ada nama artis dengan menggunakan tipe data varchar. Lensnya 100, keterangannya nama artis atau band. Jadi saya akan menggunakan nama artis. Lalu ada genre. Genre di sini menggunakan tipe data varchar dengan lens 50. Untuk keterangannya, genre utama ada pop, ada rock, jazz, dan lain-lain. Untuk negara ada nama kolom yang keempat, negara asal, dengan menggunakan tipe data varchar ya. Lalu untuk lensnya 50. Untuk keterangannya, negara asal artis. Lalu untuk tabel kedua ada album. Untuk nama kolomnya ada ID album sebagai primary key. Untuk tipe datanya integer unsigned. Lalu auto incrementnya diaktifkan. Untuk lensnya tidak ada. Untuk keterangannya ID unique album sama dengan primary key. ID unique sama dengan primary key. Untuk ID artis integer unsigned, ini FK itu virgin key ya. Yang di sini album ID artis diambil dari primary key-nya tabel lain ya. Jadi virgin key adalah kolom yang diambil dari tabel lain dan dihubungkan ke tabel album. Untuk tipe datanya integer unsigned, virgin key ke ID artis ke sini tabel lain, virgin key ke tabel lain. Untuk judul untuk yang ketiga, nama kolomnya ada judul album menggunakan tipe data varchar. Untuk panjangnya 100, panjang atau lensnya ya, lens isi varcharnya 100. Untuk keterangannya judul album. Untuk nama kolom tanggal rilis. Kolom yang keempat tanggal rilis. Untuk tipe datanya memakai date ya, karena tanggal rilis adalah waktu, tanggal. Untuk lensnya tidak ada. Untuk keterangannya tanggal rilis album. Yang kolom kelima di tabel album ada label, tipe datanya varchar ya. Untuk lensnya 100, keterangannya nama label rekaman. Untuk yang terakhir ada tabel lagu. Untuk tabel lagu ada 5 kolom. Kolom yang pertama adalah ID lagu, yaitu yang dijadikan primary key. Untuk tipe datanya integer unsigned dan mengaktifkan auto increment. Lensnya 0. Untuk keterangannya ID unique lagu termasuk primary key. Lalu kolom kedua ID album virgin key ke ID album primary key sini ke tabel album. Untuk tipe datanya unsigned, virgin key ke album, ke tabel album titik ID album. Untuk judul lagu, tabel lagu ya, nama kolom ketiga ada judul lagu, tipe datanya varchar. Untuk lensnya 100. Untuk keterangannya judul lagu. Lalu kolom yang keempat ada durasi, tipe datanya time, karena di sini durasi menggunakan waktu. Untuk lensnya 0. Untuk keterangannya durasi lagu
formatnya jam, menit, dan detik. Untuk kolom yang terakhir ada track number, atau kolom yang kelima ada track number. Tipe datanya menggunakan tiny integer unsigned. Untuk length-nya, keterangannya untuk length-nya 0, untuk keterangannya nomor urut lagu dalam album, yaitu track number. Untuk di sini ada note-nya ya. Satu artis bisa punya banyak album, dan satu album bisa berisi banyak lagu. Baik, kita akan menjelaskan pengerjaan saya di SQL York. Itu yang pertama-tama, apa saja sih yang dibutuhkan dari pengerjaan kita kali ini? Yang pertama, saya membuat database terkait musik. Yang pertama-tama ya, musik. Saya buat database musik. Lalu apa saja tabel yang dibuat? Untuk tabel ada 3: artis, album, dan lagu. Satu artis bisa punya banyak lagu, punya banyak album, dan satu album bisa berisi banyak lagu. Berikut untuk tabel yang pertama, kita create sesuai apa yang dibutuhkan oleh soal. Untuk yang pertama, create table artis. ID artis menggunakan integer unsigned, auto increment, dan primary key. Lalu kolom nama artis. Di sini menggunakan varchar ya. Varchar untuk length-nya, untuk panjangnya itu 100. Lalu ada kolom genre, varchar-nya 50 ya. Untuk kolom keempat ada negara asal, varchar-nya 50. Jadi untuk tabel artis, sini saya akan tampilkan. Nah, nih. Bentar, saya hapus dulu ya. Oh, tidak bisa. Oke, langsung aja saya jelasin ya untuk tiap isi ya. Nah, nih. Oke. Di sini ada ID artis ya.
sebagai primary key. Sebagai primary key. Untuk nama artis di sini menggunakan tipe data varchar ya, karena untuk huruf. Lalu lens 100 untuk keterangannya nama artis atau band. Di sini saya menggunakan nama artis. Di sini saya menggunakan nama bandnya ya. Maaf. Ada yang menggunakan nama band, ada yang menggunakan nama artis. Di sini saya menggunakan 10 data karena di sini ada soal yang mengharuskan memakai minimal 10 data di masing-masing tabel. Lalu untuk genre saya menggunakan varchar, lensnya 50, genre utamanya ada pop, ada rock, ada jazz, dan lain-lain. Berikut ya, ada rock, ada pop, K-pop, hip hop, country, pop, funk, dan lain-lain. Lalu negara asal saya menggunakan varchar, lensnya 50, untuk keterangannya negara asal artis. Lalu lanjut di album. Ya, bentar. Nah, ini ya. Untuk album, create tabel album, membuat ID album. Membuat ID album. Untuk tipe datanya integer, auto increment, dan primary key. Untuk kolom artis menggunakan integer unsigned tipe datanya ya. Untuk judul album tipe datanya menggunakan varchar, lensnya 100. Keterangannya untuk judul album. Tanggal rilis menggunakan date, benar ya. Untuk labelnya menggunakan varchar dengan lens 100. Version key, ID artis, ke album artis di kolom ID artis. Ini ya. Jadi album ini terhubung dengan artis karena saya mengambil kolom ID artis sebagai version key ke album artis ya, ke album artis yang dituju adalah ID artisnya, kolom ID artis. Jadi seperti ini hasilnya. ID album bagi berikut menggunakan integer unsigned, auto increment, dan sebagai primary key di sini. Lalu untuk version key-nya ID artis ya. Ini terhubung di tabel ID artis. Nah,
Benar, saya ini ya, terhubung di ID artis. Ini menampilkan apa yang ada di tabel artis di kolom ID artis. Ini sebagai version K ya. Untuk judul album ya, menggunakan varchar length-nya 100. Untuk tanggal rilisnya sesuai ya, menggunakan date atau menggunakan tahun, bulan, dan tanggal. Untuk tahun, bulan, dan tanggalnya tidak ada aturan ya, jadi saya di sini menggunakan aturan date-nya tahun dulu, bulan, lalu tanggal. Lalu kolom tabel saya menggunakan kolom label ya. Kolom label saya menggunakan varchar length-nya 100. Lanjut kita ke tabel lagu ya. Kita ke tabel lagu, create tabel lagu, ID lagu, integer unsigned, auto increment, primary key. ID lagu di sini sebagai primary key, dan saya mengambil ID album memakai integer unsigned sebagai version key ke tabel album kolom ID album. Judul lagu menggunakan varchar untuk length-nya 100. Untuk durasi menggunakan time karena menitnya lagu. Untuk track number menggunakan tiny integer unsigned. Berikut hasilnya untuk tabel. Nah, ini untuk tabel lagu ya. Untuk ID lagu ini sebagai primary key. Satu artis bisa punya banyak album, satu album bisa berisi banyak lagu. Jadi ini ID lagu. Untuk ID album ya, ini terhubung di album. Terhubung di ID album ya. Jadi satu album bisa berisi banyak lagu. Contoh, satu album ID 1, album ID 1 dari ID artis 1, satu album dari artis, misal ID artis 1 dari Coldplay memiliki satu album misalnya satu artis memiliki satu album, judul albumnya A Head Full of Dream dengan tanggal rilis 2015 bulan 12 tanggal 4, labelnya Parlophone. Mempunyai ID lagu 2 dengan ID album 1 yang dipunyai Coldplay tadi. Untuk judul lagunya di sini ada 2. Karena itu tadi, satu artis bisa punya banyak album,
satu album bisa berisi banyak lagu. Jadi di sini Coldplay memiliki 2 lagu dan ID lagunya 2 dan 3. Untuk ID albumnya sama 1. Untuk judul lagunya ada 2, Hymn for the Weekend dengan Adventure of Lifetime dengan durasi yang berbeda, 4 menit 18 detik dan 4 menit 23 detik. Untuk track numbernya 2 dan 3. Jadi apa yang dimaksud satu artis bisa punya banyak album dan satu album bisa berisi banyak lagu ya? Ini tadi sebagai contohnya ini tadi. Baik, berikut ini untuk list artisnya ya. Jadi saya menambahkan query untuk menambahkan artis, isi dari kolom artis, album, dan lagu. Berikut saya jelaskan. Untuk mengisi kolomnya, saya mengisi dengan insert into artis. Untuk kolomnya ada ID artis, nama artis, ya, ID artis, nama artis, genre, dan negara asal. Values, lalu saya isi dengan data yang akan saya isi. Misal contoh dari ID 1 sampai 10 ya. Saya ambil minimal kan tadi soalnya 10 ya. Minimal tadi masing-masing tabel minimal 10 data. Baik, berikut yang 10 data yang saya ambil dengan ini datanya. Lanjut ke list album. Nah, untuk list album sama. Kita cocokkan ya untuk list album. Ini untuk list albumnya ya. Sebentar, kita buka di list artisnya dulu lagi karena kita mau mencocokkan lagi. Untuk list artisnya sudah benar ya. ID artis, nama artis, genre, negara asal. Baik, langsung kita ke list album. Nah, berikut yang saya masukkan datanya ada ID artis, ada 5 ya, 1, 2, 3, 5. Oke, ini sebenarnya ID album ya. Nah, karena sama aja sih sebenarnya. Ini ID album sama aja ya sebenarnya ya. Karena ID album dengan ID artis sama-sama memiliki nilai yang sama. Untuk ID artisnya kan
version key dari tabel album ke tabel artis ya. Yang dituju adalah ID artisnya di tabel artis. Jadi tidak masalah untuk ID ini tadi karena sama-sama ID-nya sama-sama 1 sampai 10-nya. Oke. Baik, di sini ada ID album, judul album, tanggal rilis, dan label. Ini ID artis muncul di sini karena kita version key ke ini tadi, ke tabel artis. Untuk list lagu, nah ini untuk insert intonya ID album, judul lagu, durasi, dan track number. Untuk ID lagunya ini ya. Sorry. Ini tadi benar ya, ID artis. Sorry. ID artis. Ya, benar ini sorry. Ini tadi benar ID artis. ID albumnya tetap sama. Lagunya insert into lagu, ID album, judul lagu. Karena saya tadi sudah memasukkan di sini ada ID lagu ya. ID lagu sebagai integer unsigned untuk increment primary key. Jadi tadi sempat ada kesalahan. Kesalahannya adalah sebagai berikut. Jadi saya sempat mengganti ID artis ke ID album. Ternyata sudah saya ganti awalnya ya. Sudah saya benarkan. Ada sedikit kesalahan. Minta maaf. Jadi benar ya. Untuk list album ini insert intonya ID artis, judul album, tanggal rilis, label. Untuk ID albumnya karena udah ada di sini integer unsigned auto increment sebagai primary key-nya. Lalu list lagu sudah ya. Untuk ID lagu, ID album, judul lagu, durasi, dan track number ya. ID lagu, ID album, judul lagu, durasi, dan track number. Ada 5 ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sudah benar. Lalu kita lanjut ke soal yang selanjutnya. Untuk soal yang selanjutnya ini ya. Operasikan tabel tersebut melalui SQL berikut ini. Dengan cara yang pertama, select
dan ada 3 contoh ya. Masing-masing setiap poin di atas masing-masing 3 contoh. Jadi yang pertama select from artist. Taran execute all. Nah, kita di sini untuk select digunakan untuk mengambil data dari satu atau lebih tabel. Ini saya ambil tabel atau untuk menampilkan data artis, tabel artis. Sini saya tampilkan tabel artis. Untuk yang selanjutnya select nama artis from artis. Jadi menampilkan nama artis dari tabel artis. Nah, saya akan di sini menampilkan nama artis dari tabel artis. Lalu query atau contoh yang ketiga, select sama ya, masih di soal yang pertama. Select judul album, tanggal rilis. Di sini saya akan menampilkan judul album, tanggal rilis dari tabel album ya. Nah, menampilkan judul album dan tanggal rilis dari tabel album. Untuk yang soal kedua, sini select dengan AS. Apa sih select dengan AS? Untuk memberikan, digunakan untuk memberikan alias atau nama lain pada kolom agar hasil query lebih mudah dibaca. Berikut nomor 2. Menampilkan nama artis as artis, genre as genre utama dari tabel artis. Jadi nama artis ini dialiaskan dengan artis. Nama underscore artis dialiaskan dengan artis ya. Genre dialiaskan dengan genre utama ya. Itu adalah tujuan dari select dengan AS atau mengaliaskan. Benar ya? Nama artis dialiaskan dengan artis, genre dialiaskan dengan genre utama. Lalu selanjutnya contoh yang kedua. Di sini saya menggunakan contoh select atau menampilkan judul album dialiaskan sebagai album. Label dialiaskan sebagai label rekaman dari tabel album. Jadi yang awalnya yang awalnya judul album dialiaskan menjadi album. Lalu label dialiaskan menjadi nama label rekaman ya dari tabel album. Langsung saja kita execute all. Nah, judul album dialiaskan menjadi album, label dialiaskan menjadi
label rekaman dari tabel album. Untuk contoh yang ketiganya, saya memakai select durasi as lama lagu from lagu ya. Jadi saya menampilkan durasi yang awalnya durasi dialiaskan menjadi lama lagu. Saya execute all. Nah, sini lama lagu menampilkan yang awalnya durasi diganti menjadi diganti atau dialias menjadi lama lagu atau lama durasinya lagu. Baik, untuk soal ketiga, select dengan kondisi operator pembanding. Digunakan untuk memfilter baris berdasarkan kondisi menggunakan operator seperti sama dengan. Ini ya, sama dengan. Berikut saya menggunakan 3 contoh, yaitu contoh yang pertama, select from artist, di mana negara asal sama dengan Inggris. Nah, di sini menampilkan negara asal yang berasal dari Inggris. ID artis 1, 2, dan 6. Ya, kita lihat ID artisnya. Apakah benar? 1, 2, dan 6 ya. Nah, yang berasal dari Inggris ada ID artis nomor 1, negara asal Inggris, nomor 2, Inggris, dan nomor 6, Ed Sheeran dengan genre pop, negara asal Inggris. Jadi, di sini untuk memanggil atau menampilkan data artis di mana negara asalnya adalah Inggris. Jadi di sini di tabel artis ada 3 ya, ada 3 band yang berasal dari Inggris. Lalu untuk contoh yang kedua, select from album, di mana ID artis adalah 1. Untuk menampilkan dari album di mana ID artisnya adalah 1. Baik, langsung saya execute saja. Nah, di sini ID artisnya yang 1 adalah A Head Full of Dream, judul albumnya. Ya, dari album ya, dari tabel album, di mana ID artisnya adalah 1. Untuk judul albumnya sebagai berikut: A Head of Full Dream, tanggal rilisnya 2015, bulan 12, tanggal 4, tabelnya Parlophone. Lalu contoh yang ketiga, ada select dari menampilkan data dari lagu atau dari tabel lagu di mana yang memiliki track number adalah 1. Baik, langsung saja saya execute all. Nah, ini dari tabel lagu di mana track number adalah 1. Nah, ini ya, track number yang berangka 1. Di sini ada 4, 6, 8, 9 ya, ID lagunya. Kita lihat apakah udah benar. 4, 6, 9 ya. 4 ya. ID lagunya 4, 6 ya. 6
8 sama 9. 8 sama 9 ya. Karena di bawahnya ini angka berbeda. Baik. Oke, sudah benar ya. ID lagunya 4, 6, 8, dan 9. Untuk ID albumnya 2, 3, 4, dan 5. Dengan track number 1 semua ya. Untuk soal yang keempat di sini select dengan kondisi operator aritmatik. Untuk menggunakan operator seperti plus, minus, kali, atau slash. Untuk manipulasi nilai numerik dalam query. Berikut saya execute all. Nah, nih menampilkan judul lagu dan track number plus 1 dialiaskan dengan next track dari tabel lagu. Di hasilnya seperti ini ya. Untuk select dengan operator aritmatika. Untuk yang kedua, contoh yang kedua, di sini saya menggunakan select judul lagu, length judul lagu, dialiaskan dengan panjang judul dari lagu ya. Menampilkan judul lagu, length judul lagu dialiaskan dengan panjang judul dari dari tabel lagu. Berikut. Nah, menampilkan judul lagu. Untuk judul lagu, panjang judul lagu dialiaskan dengan panjang judul. Nah, ini judulnya. Misal Hello. Hello ini ada berapa panjang judul atau berapa huruf? Di sini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini panjang judul otomatis di generate di sini dikeluarkan. Seperti hymn for the weekend. Nah, ini dihitung setiap hurufnya dan setiap spasi. Pokoknya ini dihitung setiap kolom huruf yang digunakan. Jika ada spasi, masih tetap dihitung. Misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ya. 20 ya. Jadi benar ya. Yang judul. Nah, seperti on ini banyak judulnya 2. Seperti itu. Contoh yang kedua. Untuk contoh yang ketiga, sini saya mengambil contoh select judul album, year atau tanggal rilis, plus 1 dialiaskan sebagai tahun promosi dari tabel album ya. Ini saja kita execute all. Nah, untuk judul album seperti ini ya, kita keluarkan, dan year tanggal rilis plus 1 dialiaskan menjadi tahun promosi. Jadi tanggal rilis atau tahunnya di sini ya, tahun rilis dialiaskan menjadi tahun promosi. Ya, ini tanggal rilis yang diambil hanya tahunnya, yang diambil hanya tahun. Dialiaskan menjadi tahun promosi dari tabel album. Berikut contohnya judul album dan tahun promosi album ya. Oke, benar. Untuk nomor 5, yang kelima ya,
select dengan operator logika. Ya, select dengan operator logika ada and, or, not, in, like, between. Jadi di sini saya menggunakan 3 contoh ya. Yang pertama, select from artist, di mana genre adalah pop atau genre rock. Kita menampilkan di mana dari artis hanya menampilkan genre pop dan atau genre pop atau genre rock. Berikut. Nah, hanya menampilkan rock dan pop di sini ya. Sesuai ID artisnya ya, urutannya. Baik, untuk yang kedua, contoh yang kedua, select from album di mana tanggal rilis yang hanya di tanggal atau di tahun 2015 bulan 1 dan 2017 bulan 12 tanggal 31. Kita hanya menampilkan itu. Nah, nih. Di rentang ini ya. Di rentang, maksudnya di rentang 2015 sampai di 2017 dari tanggal 1 bulan 1 sampai 2017 bulan 12 tanggal 31. Ya, ini ya. Dari 2015 sampai 2017. Nah, oke, contoh yang ketiga, saya menampilkan dari tabel artis di mana nama artis like represent. Nah, nih. Select from tabel artis di mana nama artis ya untuk menampilkan genre dan negara asal. Lalu soal nomor 6 ya, select distinct. Select distinct itu apa? Untuk menghapus duplikasi pada hasil query dan hanya menampilkan nilai yang unik. Seperti ini. Select distinct, genre from artist. Nah, ini ya. Hanya menampilkan nilai yang unik. Jadi hanya menampilkan ini saja, tidak semua. Ya. Untuk query contoh yang kedua, select distinct negara asal from artist. Ya. Jadi yang diambil hanya menghapus duplikasi pada hasil query dan hanya menampilkan nilai yang unik. Ya. Menghapus duplikasi ya. Misal Inggris tadi negaranya ada 3 ya, 3 band. Nah, itu hanya diambil 1. Nah, untuk Korea Selatan ada beberapa band dan diambil hanya 1. Lanjut, Kanada dan Amerika Serikat sama. Lalu untuk yang ini tadi ya, untuk genre juga sama. Untuk rock ada beberapa, pop ada beberapa, dan lain-lain juga ada beberapa. Hanya diambil 1. Maksudnya dari select distinct seperti itu. Lalu yang ketiga, contoh yang ketiga, untuk select distinct label from album. Nah, ya. Kalau untuk label ini sepertinya semua ya, karena tidak ada yang sama. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini untuk labelnya, ini 10 ya, karena tidak ada hasil yang menduplikasi antara satu persatu dari label ini.
Untuk yang 7 ada select dengan pengurutan data atau order by, ya. Mengurutkan hasil query berdasarkan satu atau lebih kolom, naik atau turun gitu ya. Berikut select from album order by tanggal rilis menggunakan dash. Nah, ini ya. Nah, ini untuk yang saya urutkan dari yang terkecil dulu, atau kalau dari atas yang terbesar ke terkecil, ya. Bisa naik bisa turun ya. Untuk yang tanggal rilis dari 2020 sampai 2012 paling awal ya, seperti itu untuk pengurutan data ya. Sini pengurutan data contoh pertama dari tabel album, saya menggunakan pengurutan data dari tanggal rilis ya. Untuk yang kedua, saya menggunakan select dari tabel lagu untuk pengurutan data durasi. Nah, ini durasi dari yang terkecil dulu ke yang terbesar ya. Dari ke durasi yang terkecil dari yang kebesar menggunakan ASC. Untuk yang contoh yang ketiga, select from artist atau menampilkan data dari artis, tabel artis ya. Pengurutan untuk nama artis. Kita tekan ya. Nah, ini untuk pengurutan dari nama artis ya. Ada A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T. Nah, nih ya, pengurutan alfabetnya. Untuk pengurutan alfabet awal ya. Lalu soal yang ke-8 ada select dengan group by atau pengelompokan data ya. Sini saya menampilkan negara asal di count ya, dikali dan dialiaskan jumlah artis dari tabel artis dikelompokkan dengan negara asal ya. Iya. Jadi negara asal dialiaskan negara asal lalu jumlah artis ya. Ini bisa dipakai bersama fungsi agregat ya. Ya seperti ini, seperti count ini. Lalu dialiaskan dengan jumlah artis dari tabel artis dikelompokkan dengan negara asal. Nah, ini jumlah artis dikelompokkan dengan negara asal. Ini untuk group by ya, atau pengelompokan data. Lalu ada yang contoh kedua, ada select genre count ya, menggunakan agregat lagi. Dialiaskan jumlah genre dari tabel artis dikelompokkan dengan genre ya. Kita execute. Nah, ini ya. Genre dikelompokkan dengan jumlah genre ya. Untuk yang contoh ketiga ada select ID album ya, menampilkan data ID album untuk countnya jumlah lagu ya dari tabel lagu.
untuk mengelompokkan data dengan ID album. Ya, ID album dikelompokkan data dengan jumlah lagu. Baik, untuk yang soal nomor 9 ya. Soal nomor 9, select dengan having. Apa sih select dengan having? Digunakan untuk memfilter hasil yang sudah dikelompokkan setelah group by atau mengelompokkan data seperti where tapi setelah agregasi ya. Jadi seperti ini. Select ID album, diagregatkan untuk menjadi alias total lagu. Dari tabel lagu dikelompokkan dengan ID album dan having atau memfilter hasil yang sudah dikelompokkan lebih dari 1. Nah, ini ID album dan total lagu ya. Untuk contoh yang kedua, select. Sini saya menampilkan genre. Count-nya dialiaskan total from tabel artis, group by genre, having total sama ya seperti tadi. Lebih dari 1. Nah, ini ya. Genre K-pop dan pop totalnya lebih dari 1. Untuk contoh yang ketiga dari soal nomor 9, kita select negara asal, count alias total from artist dikelompokkan dengan negara asal, having total lebih dari sama dengan 2. Taran. Nah, ini ya. Seperti ini hasilnya. Untuk nomor 10, select dengan agregat. Fungsi agregat mengolah banyak baris jadi satu nilai. Di sini ada count atau jumlah baris, max, min, nilai maksimum atau minimum, average atau rata-rata, dan sum atau total. Di sini saya menggunakan count untuk jumlah baris dan max dan average, nilai maksimum dan rata-rata. Jadi di sini saya menggunakan jumlah baris dulu. Nah, ini jumlah baris total artis dari tabel artis ada 10. Untuk nilai maksimum tanggal rilis dari album terbaru, dari kolom album terbaru ya, album terbaru dari tabel album. Nah, untuk maksimal tanggal rilis adalah tanggal terakhir 2020 bulan 10 tanggal 2 ya. Lalu di sini saya menggunakan average atau rata-rata ya. Untuk rata-rata dari rata track from lagu atau dari tabel lagu, untuk rata-ratanya 1.9.000 rata-rata tracknya. Lalu insert, operasi insert. Di sini saya menggunakan
3 contoh ya. Untuk insert, memasukkan di tabel artis, nama artis, genre, negara asal. Nah, saya memasukkan Sia dengan genre pop, negara asal Australia ya. Jadi saya run. Nah, sudah sukses ya. Jadi kita lihat di tabel artis ya. Nah, kita tampilkan. Jadi ada, nah ini ID artisnya. Nah, ini sebentar. ID artisnya saya ID artisnya saya tambahkan ya 11. Nah, ya. Ya. Saya ganti. Bentar, saya buang dulu tabelnya. Saya ulang lagi. Duplicate entry for primary. Oh ya, saya lupa. Tidak bisa ya. Jadi ini langsung ke generate. Jadi ya langsung saja. Ada ya. Di sini tadi mendapatkan generate. Oke. Nah, ya. Oh, Sia ini sudah ya. Oh, sudah masuk ya tadi ya. Saya lupa. Ya ini ya. Untuk ID artisnya sudah. Tadi sudah saya input 11 ya. Berarti ini tadi ID artis. Nah ini ya sudah ya. Berarti bisa ya tadi ya. Tadi karena saya sudah generate, saya generate lagi makanya tidak bisa. Nah ini ya. Ini ID artis, nama artis, genre, negara asalnya ya. Oke, lalu contoh yang kedua, saya memasukkan data di album ya. Di album untuk ID artis, judul album, tanggal rilis, label ya. Ini ya. Berikut ya. Saya masukkan, oke, sukses. Saya refresh. Nah ini ya. Untuk ID albumnya 11, ID artisnya 11. Nah ya, gini ya. This acting ya, ini judul albumnya. Berikut tanggal rilisnya ya, sudah benar ya. Untuk contoh yang ketiga, kita di tabel, saya menambahkan di tabel lagu dengan isi ID album, judul lagu, durasi, track number, dengan value ID 11, judul album chip, durasi 3 menit 44 dan track number 1 ya. Lalu saya dan sukses. Saya menampilkan tabel lagu ya. Lagu, kita refresh. Nah, ini ya. ID lagu 12, ID album 11, judul lagu chip and thrills. Benar ya, 3 menit 44 dan
track numbernya 1 ya. Oke, lalu kita lanjut ke 12. 12 adalah update ya. Kita update mengubah data yang sudah ada di tabel ya. Jadi update artist set genre ya. Genre pop, di mana artis adalah Coldplay ya. Kita ubah ke pop rock ya. Yang awalnya ini di artis ya. Yang awalnya Coldplay, yang awalnya rock, kita ubah menjadi pop rock. Lalu di album set label Sony Music, di mana judul album, di mana label album di tabel album diubah label Sony Music, di mana judul album 25 ya. Langsung saja kita generate ya. Yang pertama, nah ini kita setting update di tabel artis, kita setting genrenya menjadi pop rock yang awalnya rock ya, di mana nama artis adalah Coldplay ya. Ini ya. Untuk yang kedua, kita update album sebagai label Sony Music ya. Album, judul album 25. Nah, ini ya. 25 ini ya. Untuk labelnya, nah, labelnya diganti dengan Sony Music. Untuk yang update 3, update dari lagu ya. Lagu untuk setting durasi menjadi 3 menit 30, di mana judul lagu adalah Shape of You. Shape of You. Shape of You diubah menjadi 3.30 ya. Ini benar ya. Oke, lalu lanjut ke update yang kedua. Untuk update yang kedua, oh sorry, ini sudah saya gabung jadi satu ya. Sudah saya gabung jadi satu query, jadi langsung semuanya ke ubah ya, gak masalah. Yang penting ada 3 contoh ini tadi ya. Untuk lanjut soal yang ke-13. Nah, ini adalah operasi delete ya. Untuk operasi delete adalah untuk menghapus data dari tabel ya. Baik. Ya. Saya coba satu-satu. Kita hapus dari tabel lagu dulu, di mana judul lagunya Black Swan. Lagu ya. Lagu kita tampilkan. Lagu judulnya Black Swan. Nah, ini ya. Black Swan, ID lagu, album ke-3 Black Swan ya. Kita delete. Nah, sukses. Untuk tabel datanya, kita cari lagi. Ke-7 tadi ya, hilang ya. Black Swan ya. Untuk yang kedua, sorry. Kita delete dari tabel album, di mana judul albumnya adalah Scorpion. Kita tampilkan judul albumnya adalah Scorpion ya. Album 4, artis ID ke-4 ya. Kita delete. Ini ya, judul Scorpion.
25. Oh, ini tidak bisa di itu ya, karena oke, baik. Kita samakan aja ya. Kita samakan aja. Yang ketiga, delete dari artis, di mana artis bernama Drake ya. Artis bernama Drake ya. Ini top band bernama Drake. Kita hapus. Tidak bisa juga ya. Oh, karena tadi sudah diupdate. Oke. Ya. Pokoknya intinya ini tadi ya contohnya ya. Ada yang sudah diupdate. Oke. Baik, lanjut ke 14. Untuk 14 inner join yaitu menggabungkan baris dari 2 atau lebih tabel hanya jika ada kecocokan di antara tabel. Berikut saya inner join ya. Untuk menampilkan data nama artis, tabel artis, nama artis, album, menampilkan judul album ya. Dari artis, inner join album ke artis ya. Album ke tabel artis, ID artis, sama dengan album, sama dengan tabel album, kolom ID artis ya. Jadi ini ya. Untuk menampilkan atau menggabungkan data dari tabel artis dan tabel album ya. Dijadikan satu ya. Ini sebagai inner join. Lalu yang kedua, contoh yang kedua ada select album ya. Untuk select menampilkan data tabel album untuk judul album dan tabel lagu, judul lagu dari album, inner join lagu ke album, ke tabel album, ID album sama dengan lagu ID album. Ya seperti ini ya untuk inner join. Lalu yang ketiga, nah ini nah seperti itu ya untuk inner join. Untuk nomor 15 ada left join ya. Untuk left join mengambil semua baris dari tabel kiri dan data dari tabel kanan jika ada kecocokan. Jika tidak ada bernilai 0. Oke, langsung saja. Ya, cocok semua ya. Jika tidak cocok maka akan bernilai 0. Lanjut. Nah, ini. Mengambil semua baris dari tabel kiri dan data dari tabel kanan jika tidak ada kecocokan maka akan bernilai 0. Nah, ini.
Jika tabel kiri dan tabel kanan tidak ada kecocokan, maka akan bernilai 0. Untuk yang contoh ketiga, ya masih ada 0 ya. Nama artis Blackpink, Imagine Dragon, dan The Weeknd 0. Lalu untuk soal yang terakhir di sini ada subquery. Subquery ini di dalam query biasanya dipakai where, from, atau select. Nah, di sini where, from, atau select. Nah, sini untuk menampilkan nama artis dari tabel artis, di mana ID artis ditampilkan sebagai ID artis dari album, di mana label sama dengan big hit. Ya, untuk nama artisnya ini ya, di mana labelnya adalah big hit. Kita lihat. Nah, big hit ya, map on the soul, artisnya ID artis 3 ya. Kita lihat di sini. Nah, ini siapa tadi? Big hit. Big hit ada 3. Nama artisnya 3. Nah, BTS ya. BTS ya, bener ya tadi ya. Ini kalau di run, BTS. Oke. Lanjut. Nah, ini select judul album from album ya, where dimana ID album sama dengan jika menampilkan ID album dari tabel lagu di mana judul lagu adalah Hello ya. Ini adalah bandnya atau yang dimana judul lagunya Hello adalah band 25 ya. Itu lagu. Kita buka di sini yang judulnya Hello. Nah, yang judulnya Hello, ID lagu 4 ya. Itu ID albumnya 2. Sini lihat ID 2 adalah 25 ya, benar ya? Nah, 25 judul albumnya. Untuk di sini yang terakhir select nama artis from artis ya, di mana artis sama dengan select ID artis from album, di mana judulnya adalah The Album ya. Album ya. The Album ya. Artis nomor 8. Artis nomor 8 adalah, nah ini nomor 8 adalah Blackpink. Benar ya? Baik, sekian, terima kasih penjelasan dari saya di 1 jam lebih ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.